Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Iskandar Syah. Kita akan membahas mengenai bumi dan isinya. Dan materi ini dirangkum dari bukunya Dr. Theo Simanjuntak. Oke, bagaimana terbentuknya bumi? Dipercaya bumi terbentuk sekitar 4.600 juta tahun yang lalu. Nah, seiring dengan terbentuknya atau terjadinya proses ekosistem bumi di sekitar bumi. Nah, terbentuknya itu karena proses tumbukan yang berulang dari material-material padat di sekitar bumi menumpuk, memadat, semakin besar, semakin menghasilkan medan gravitasi, semakin menarik objek-objek sehingga masanya itu semakin besar setiap waktunya. Sampai pada fase di mana dia stabil, dia menghasilkan ekosistem yang dimana di ekosistem itu ada atmosfer, ada air, dan ada daratan kita. Nah, seperti inilah contohnya, misalkan gambaran kasarnya ya, di bumi kita ini ada udara, yang itu atmosfer kita, ada air, samudra atau laut yang ada di sekitar kita, ada padatan atau daerah permukaan daratan di bumi. Nah, secara gambaran dalam isi bumi itu kita gambarkan dia sederhananya terbagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen kerak, komponen mantel, dan komponen inti. Kalau mau analogi, bayangkan saja analoginya seperti telur. Kalau kita lihat telur itu ada kulit, itu keraknya, dimana kita itu berada di kerak sekarang. Ada mantel atau putih telur, dan ada inti atau kuning telurnya. Secara detail gimana sih gambaran bumi? Nah, bumi itu terbagi menjadi kerak. Kerak sendiri ada 2, ada kerak samudra dan ada kerak benua yang berbeda ketebalannya. Ada mantel atas, ada zona transisi antara mantel atas dengan mantel bawah, ada inti luar dan inti dalam. Itu berbeda ketebalannya masing-masing. Secara materi penyusun, mantel itu tersusun dari materi pirolit, sedangkan inti itu tersusun dari materi besi dan nikel. Secara likuiditasnya atau sifat liquidnya, kalau sifat liquidnya itu berulang dari cair ke padat. Contohnya dari mantel luar ke mantel dalam, itu dari mantel luar itu cair, mantel dalam itu padat. Begitu juga dengan inti. Inti luar itu cair sifatnya, viskos, sedangkan inti dalam itu padat. Nah, karena adanya daerah yang cair di bagian mantel luar, kerak-kerak yang ada di permukaan bumi itu bergerak bebas satu dengan lainnya. Nah, pergerakan kerak tersebut menghasilkan tumbukan lempeng ataupun renggangan. Tumbukan lempeng yang terjadi di Indonesia dapat kita gambarkan pada tumbukan lempeng pada penampang tektonik di Pulau Jawa. Kalau kita coba gambarkan, Pulau Jawa itu adalah proses tumbukan lempeng antara lempeng samudra dengan lempeng benua, atau kerak benua dengan kerak samudra, di mana kerak samudra itu menghujam ke arah bawah dari kerak benua. Nah, dengan jalur hujaman itu kita kenal dengan lajur Benioff. Nah, dengan proses hujaman tersebut timbullah beberapa gempa, dan gempa tersebut kita kenal lokasinya secara horizontal itu sebagai epicenter, dan lokasinya secara vertikal atau kedalamannya dengan nama hipocenter. Hipocenter dari gempa Pulau Jawa atau hipocenter dari gempa pada umumnya itu terbagi dari 3 segmen: gempa dalam, gempa sedang, dan gempa dangkal. Nah, beginilah kira-kira bentuknya.
Dan bagaimana sih sebenarnya kok bisa tahu isi bumi itu? Sedangkan yang kita ketahui, bumi itu sendiri yang bisa dijelajah sampai saat ini hanya sampai kedalaman 10 km. Pengeboran terdalam sampai saat ini hanya kedalaman 10 km. Gimana kita bisa tahu sampai ribuan kilometer yang ada di bawah bumi? Jawabannya sederhana, adalah gelombang seismik. Gelombang seismik itu terbagi dua, mungkin nggak akan dibahas lengkap di sini, yaitu adalah gelombang P dan gelombang S. Nah, uniknya gelombang S itu adalah gelombang yang hanya merambat pada medium padat. Dan ketika dilambatkan pada medium yang cair, gelombang itu tidak bisa merambat. Sehingga jika gelombang S itu digambarkan dengan garis-garis warna merah ini, maka hanya gelombang S itu saja yang dihantarkan kembali ke misalkan rekam. Dia tidak akan melewatkan medium yang cair. Beda dengan gelombang P, itu masih dilambatkan. Nah, tadi karena adanya bentuk cair dan bentuk padat di bumi, maka timbullah pergerakan lempeng tadi ya. Pergerakan lempeng itu terjadi di luar, tapi yang terjadi di dalam akibat adanya rotasi-rotasi liquid atau zat cair yang ada di dalam bumi itu menghasilkan aliran-aliran gerakan yang menginduksi terjadinya aliran arus atau aliran eddy. Nah, aliran arus tersebut berdasarkan hukum elektromagnetik atau pemahaman kita tentang elektromagnetik, arus yang mengalir menghasilkan medan listrik. Nah, arus yang mengalir menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet itu mengakibatkan adanya medan magnet bumi. Nah, ini gambarannya nih. Di bumi itu kita punya utara geografis sama selatan geografis. Di utara geografis bumi itu terdapat selatan magnetik bumi, dan di selatan geografis bumi terdapat utara magnetik bumi. Nah, begitu kira-kiranya gambarannya mengenai bumi dan isinya. Mudah-mudahan seri pertama ini dapat dipahami dengan baik. Sampai berjumpa pada chapter berikutnya.